Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas H akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama, etos kerja orang Sunda, dahulu, kini, dan masa depan. Kajian antropologi budaya. Yang kedua, perubahan sosial budaya di pesantren. Kajian antropologi sosial. Sebelum ke inti materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok. Moderator sekaligus pembaca 1, saya sendiri, Sri Ajeng Sukmawati. Pembaca kedua, Nur Anissa Nasar. Pembaca ketiga, Andi Rahael Famianda. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Yang pertama, bab 14, yaitu etos kerja orang Sunda dahulu, kini, dan masa depan. Kajian antropologi budaya. Bagian A, latar belakang kajian. Istilah Sunda saat ini telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia yang menuju pada pengertian kebudayaan, etnis geografis, administrasi pemerintahan, dan sosial. Adapun menurut Erwin van Bemmelen, Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur, sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Sekarang lanjut bagian B, pemahaman tentang Sunda dan etos kerja. Orang Sunda adalah orang yang mengaku dirinya orang Sunda dengan bahasa, cara berpikir, cara bersikap, dan pandangan hidup yang diwarisi dari nenek moyang yang mempunyai sejarah panjang. Keberadaan orang Sunda pada era global sangat ditentukan oleh etos kerja yang dilakukannya. Etos kerja menurut Bridges adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan pandangan dunia yang dipancarkan melalui pemaknaan yang mengandung nilai evaluatif dan bersifat menilai. Kedua-duanya merupakan komponen moral. Lanjut bagian C, motivasi, keyakinan, dan globalisasi pada masyarakat Sunda. 1. Motivasi hidup orang Sunda. Soewarsi Warnaen mengemukakan bahwa orang Sunda 1. Manusia selama hayatnya hendak memiliki tujuan hidup yang baik. 2. Orang harus pula menaati ajaran-ajaran yang telah ada sejak zaman dahulu, yaitu ajaran kesentosaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, lingkungan alam akan memberikan manfaat yang maksimal kepada manusia apabila dijaga dan dirawat kelestariannya. 2. Keyakinan orang Sunda. Sebagai sebuah entitas, orang Sunda memiliki keyakinan sebagai dasar bagi pijakan hidupnya. Ungkap Islam de Sunda, Sunda de Islam, yang diungkapkan oleh Endang Saifuddin Ansari dan dibenarkan oleh hasil penelitiannya Ajib Rosidi, menandakan bahwa keyakinan orang Sunda berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. 3. Anti Sunda dalam konteks globalisasi. Etnis Sunda mengalami arus globalisasi yang mempengaruhi eksistensi orang Sunda dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu diperlukan kemampuan orang Sunda untuk mampu meresponnya. Sunda sebagai sebuah entitas yang ada di wilayah Indonesia mempunyai setumpuk sistem nilai yang didasarkan atas pengalaman warganya. A. Pendahuluan kondisi sosial kultural yang mengarah pada kejemudan atau kebosanan intelektual emosional, baik yang bersifat sosial, kultur, maupun agama menjadi penyebab lahirnya sebuah institusi keagamaan yang mengupayakan masyarakat keluar dari beban masalah di atas. Lahirnya pesantren sebagai sebuah institusi pada masyarakat diharapkan memberikan pencerahan bagi setiap insan untuk mampu survive dalam kehidupan ini. Sering dikatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Dari lembaga inilah lahir berbagai gagasan yang mendukung terhadap keberadaannya sebuah sistem sosial. Didirikannya pesantren di masyarakat tentunya berhubungan dengan kehadiran Islam di bumi Nusantara. Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi melalui berbagai faktor, di antaranya jalur perdagangan dan perkawinan. B. Pesantren dan Kiai.
Banyak teori yang muncul sekitar masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat mengatakan bahwa negara yang membawa Islam ke Nusantara dari Gujarat. Hal ini dilandaskan pada berbagai faktor. Pertama, sedikitnya fakta yang menjelaskan bahwa bangsa Arab berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah terjalin lama. Ketiga, fakta tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Arnold 1968, Nawawi 1974. Subkultur yang dibangun komunitas pesantren senantiasa berada dalam sistem sosial yang lebih besar. Pesantren membentuk tradisi keagamaan yang bergerak dalam bingkai sosio-kultur masyarakat yang pluralistik dan bersifat kompleks. C. Sikap pesantren terhadap perubahan sosial. Pesantren mengalami berbagai bentuk perubahan baik dari aspek pendidikan maupun aspek lainnya, seperti penggunaan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Dalam aspek pendidikan, pesantren berusaha menggabungkan pendidikan agama dan umum dengan didirikannya sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas berupa madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Pendirian sekolah ini menurut pimpinan sebuah pesantren Amimar dimaksudkan agar masyarakat mampu mengimbangi pendidikan agama dengan pendidikan umum sebagai upaya mengantisipasi pesatnya kemajuan zaman. Pesantren mengalami berbagai bentuk perubahan baik dari aspek pendidikan maupun aspek lainnya, seperti penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam aspek pendidikan, pesantren berusaha menggabungkan pendidikan agama dan umum dengan didirikannya sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas, berupa madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Pendirian di sekolah ini menurut pimpinan sebuah pesantren Amimar dimaksudkan agar masyarakat mampu mengimbangi pendidikan agama dengan pendidikan umum sebagai upaya mengantisipasi pesatnya kemajuan zaman. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.